Shalom Jemaat Kasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala dari Sinode GKI. Saya Pendeta Didi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan kiranya sebentar firman-Mu yang hendak kami baca renungkan, Roh Kudus menolong kami untuk boleh memahaminya dan terlebih lagi menghidupinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan salah satu perkataan Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-4. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, untuk mendalami arti perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu, dan juga untuk melihat relevansinya hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu kisah yang terjadi di sebuah seminari Alkitab. Hari itu, seorang mahasiswi bernama Sally masuk ke dalam kelas untuk mengikuti kuliah Dr. Smith. Dosen yang satu ini terkenal sangat kreatif di dalam menyampaikan ajarannya. Maka ketika memasuki ruang kuliah, segera Sally merasakan bahwa akan ada sesuatu yang menyenangkan dalam pelajaran hari itu. Dia melihat di depan ada sebuah papan sasaran yang begitu besar, ditutup dengan kain warna hitam. Dan di depannya ada meja yang dipenuhi dengan anak-anak panah atau dart. Dan ketika Dr. Smith memulai pengajarannya, dia mempersilahkan para mahasiswa untuk menggambarkan wajah dari orang-orang yang tidak mereka sukai. Itu orang-orang yang telah melukai mereka. Baik itu karena perkataan, entah itu karena perbuatan. Lalu, setelah mereka selesai menggambar, mereka dipersilahkan menempelkan gambar itu pada dinding sasaran. Yang kemudian nanti pada gilirannya mereka diperbolehkan melempari gambar-gambar yang mereka buat itu dengan anak panah. Maka dengan antusias, para mahasiswa itu segera menggambar. Ada seorang mahasiswi menggambar teman wanitanya yang telah merebut pacarnya. Lalu ada juga seorang mahasiswa menggambar wajah adiknya yang seringkali membuat onar di keluarga. Sementara Sally menggambar wajah teman lamanya, seorang mahasiswi yang telah melukai hati dia karena perkataannya. Maka dia dengan antusias menggambarkan dengan begitu detail. Bahkan sampai tidak lupa menaruh gambar jerawat pada wajah teman lamanya itu. Nah, saudara, ketika seluruh kelas sudah selesai menggambar, mereka dipersilahkan untuk berbaris dan setiap mahasiswa diberikan kesempatan melempari gambar itu dengan dart, anak panah itu. Maka meledaklah tawa riang, gemuruh tertawa, berteriak-teriak, lemparan terus bertubi-tubi. Ngomong-ngomong, kalau misalnya Anda dan saya diajak masuk dalam ruang kelas itu dan dilibatkan dalam kegiatan itu, kira-kira adakah wajah-wajah yang akan Anda dan saya gambar? Kira-kira adakah wajah-wajah yang akan kita lempari dengan anak panah itu? Nah, sementara itu ada beberapa budak, saking segenap hati, dengan segenap kekuatannya mereka lempari gambar-gambar mereka sampai sobek. Nah, ketika giliran Sally hendak mengambil bagiannya untuk melempari, waktu itu habis. Dan dosen menyuruh semuanya untuk kembali ke kursi masing-masing dan mereka akan melakukan refleksi. Sally berasa begitu kecewa karena dia belum bisa memuntahkan, meluapkan amarahnya dengan melempari gambar itu dengan dart. Dan saat itulah ketika Dr. Smith mulai melepaskan kain warna hitam dari papan sasaran. Dan rupanya di balik kain hitam itu nampaklah gambar wajah Yesus. Semua mahasiswa terdiam. Ruangan itu menjadi hening kembali karena wajah Yesus telah hancur. Begitu banyak lubang-lubang yang tadinya mengenai wajah dari orang-orang yang tidak disukai oleh para mahasiswa. Rupanya
luka-luka itu juga melukai wajah Yesus. Setiap anak panah yang menancap pada muka wajah dari orang-orang yang digambar oleh para mahasiswa, itu pun menancap pada wajah Kristus. Bahkan beberapa mengenai mata Kristus. Saudara, sesungguhnya apa-apa yang menancap pada wajah dari orang-orang yang melukai para mahasiswa, itu juga menancap kepada wajah Kristus. Itulah makna ketika Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Yesus sedang mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang yang dianiaya oleh Saulus. Perkataan Yesus ini mengungkapkan hubungan yang begitu erat, begitu menyatu dengan orang-orang yang telah ditebusnya, yang menjadi gereja, yang menjadi tubuh Kristus. Karena itulah ketika gereja adalah tubuh Kristus, mempelai Kristus, maka siapapun yang melukai mempelai Kristus, melukai Kristus. Maka disinilah ketika Kristus yang dulu dilukai oleh Saulus, sesungguhnya juga terluka hari ini oleh para pengikut Kristus. Yaitu ketika Anda dan saya sebagai satu anggota tubuh Kristus saling melukai satu dengan yang lain, sesungguhnya Kristus pun terluka. Karena itu setelah bertobat, dalam Filipi pasal 2 Paulus menasehati supaya dalam hidup bersama kita saling menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus. Saling merawat, saling memberi nasihat di dalam kasih. Bahkan juga dalam momen Paskah, ketika kita mengingat Kristus yang bangkit. Kristus yang sudah mendamaikan Allah dengan kita melalui karya pendamaiannya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 diingatkan bahwa Allah bukan hanya mendamaikan dirinya dengan kita melalui Kristus, tapi juga mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kita. Adakah kita hari ini melayankan pelayanan pendamaian itu? Semoga kita masih ingat bahwa itu adalah pelayanan yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Semoga. Selamat Paskah.